Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhanurul Muhaimini dengan NIM 119700167, jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Matematika Keuangan Lanjut. Materi yang akan saya coba paparkan kali ini adalah mengenai internal rate of return atau IRR. Definisi dari internal rate of return atau IRR adalah tingkat bunga atau rate of return pada saat nilai sekarang dari net cash flow dikurang dengan investasi awal sama dengan 0. Atau adapun definisi lain dari IRR adalah tingkat bunga pengembalian pada saat NPV sama dengan 0. Nah, lalu ada rumus dari IRR, yaitu sigma T sama dengan 1, ST dibagi dengan 1 ditambah R dipangkatkan T, dikurangi I0 sama dengan 0. Di mana R ini merupakan internal rate of return, kemudian I0 ini merupakan nilai investasi awal, lalu ada ST yang merupakan net cash flow. Net cash flow ini didapatkan dari cash inflow dikurangi dengan cash outflow. Lalu ada T yang merupakan periode. Nah, kriteria dari yang pertama ada net present value atau NPV. Apabila NPV-nya lebih besar daripada 0, maka proyeknya dapat diterima. Nah, untuk NPV-nya kurang daripada 0, maka proyeknya ditolak. Lalu selanjutnya ada untuk internal rate of return atau IRR. Apabila IRR-nya lebih besar daripada R, maka proyeknya diterima. Apabila IRR-nya kurang dari R, maka proyeknya ditolak. Di mana IRR ini merupakan internal rate of return, sedangkan untuk R merupakan minimum attractive rate of return atau MARR atau tingkat bunga yang berlaku pada saat ini. Langsung ke contoh soal. Seorang investor membeli rental properti seharga $109.000. Pada akhir tahun ke-7, properti tersebut dijual kembali seharga $220.000 dengan membayar komisi 5% kepada broker. Penerimaan dan pengeluaran operasional dari penyewaan properti selama 7 tahun adalah sebagai berikut. Ya, untuk periodenya ada dari tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian penerimaannya dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-7, lalu ada biaya operasionalnya dari tahun ke-1 sampai dengan 7. Nah, hitung nilai IRR dari proyek ini. Apakah proyek ini menguntungkan jika tingkat bunga yang berlaku sekarang adalah 12%? Untuk penyelesaiannya, dibuat terlebih dahulu tabel net cash flow dari tahun ke-0 sampai dengan ke-7 atau dari periode ke-0 sampai dengan periode ke-7. Untuk penerimaannya juga dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-7. Untuk pengeluaran dari tahun ke-0 sampai ke-7, lalu ada net cash flow. Untuk tahun ke-0, penerimaannya itu nggak ada. Kemudian untuk pengeluarannya itu ada $109.000 dan untuk net cash flow-nya itu ada min 109.000 karena net cash flow ini didapat dari penerimaan dikurangi pengeluaran. Maka ini hasilnya negatif. Kemudian untuk tahun ke-1 penerimaannya 15.000, pengeluaran 5.000 dikurangkan sehingga menghasilkan 10.000. Untuk tahun kedua ada penerimaan 18.000 dikurangi 5.500 sehingga menghasilkan ini 12.500. Tahun ketiga ada 18.000 dikurangi 5.700 sehingga menghasilkan 12.300.
Untuk tahun keempat ada 18.000 penerimaan 18.000, pengeluaran 4.500 sehingga menghasilkan net cash flow sebesar 13.500. Lalu untuk tahun kelima ini ada penerimaan 18.000 lalu pengeluaran 3.600 sehingga menghasilkan net cash flow sebesar 14.400. Kemudian ada tahun ke-6 dengan penerimaan 18.000 lalu pengeluaran 4.300 sehingga menghasilkan 13.700. Nah, untuk penerimaan yang ke-7 ini ada 226.000 yang ini didapatkan dari 17.000 ditambahkan dengan 220.000 dikurangi 0,05 dikalikan dengan 220.000 sehingga menghasilkan 226.000. Kemudian dikurangi dengan pengeluaran sebesar 4.100 sehingga menghasilkan net cash flow sebesar 221.900. Nah, mencari IRR dengan metode trial and error dengan cara memasukkan dua buah tingkat bunga yang memberikan NPV negatif dan NPV positif. Nilai IRR dicari pada saat NPV sama dengan 0 dengan interpolasi antara kedua nilai tersebut. Misalkan trial and error pada R1 adalah 18%, maka didapat NPV menggunakan perhitungan NPV seperti biasa, sehingga menghasilkan ini 3.941,71 dolar. Untuk hasil dari NPV dari R1 ini menghasilkan hasil yang positif. Pada R2 itu dapat 20%, maka didapat NPV menggunakan perhitungan NPV seperti biasa dijumlahkan. Ini hasilnya adalah negatif 6.050,16 dolar. Hasilnya negatif dari R2 ini. Kemudian dibuatkan ilustrasi. Apabila R1-nya 18%, maka NPV-nya 3.924,71. Kemudian apabila R2-nya sama dengan 20%, maka NPV-nya yaitu sama dengan min 6.050,16. Apabila NPV-nya 0, maka IRR-nya ini berapa? Nah, IRR-nya ini didapat dari interpolasi. IRR sama dengan 18% ditambahkan dengan X. X ini belum diketahui nilainya berapa, maka kita cari dengan cara X per 20% dikurangi 18% sama dengan 0 dikurangi 3.924,71 dibagi min 6.050,16 dikurangi 3.924,71. Dijumlahkan sehingga menghasilkan X per 2% sama dengan 0,39. X sama dengan 2% dikalikan dengan 0,39 sama dengan 0,79%. Nah, karena nilai X-nya ini sudah diketahui, yaitu sebesar 0,79%, ini tinggal kita substitusikan ke sini, sehingga 18% ditambah 0,79% itu sama dengan 18,79%. IRR proyeknya ini kan berarti sebesar 18,17%. Artinya ini lebih besar daripada 12%. 12% ini merupakan nilai R atau tingkat bunga yang berlaku. Maka dapat kita simpulkan bahwa proyek tersebut layak. Baik, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.